Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, NIM 211105020014. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, yaitu tentang uang dan fungsinya. Yang pertama yaitu adalah uang dan fungsinya. Pada zaman modern ini, orang tidak lepas dari uang, yang mana uang itu adalah alat untuk transaksi dan alat tukar menukar. Definisi uang. Uang itu diartikan adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi yang diterima oleh masyarakat. Kemudian tak lama lagi ditemukan alat tukar berupa kertas, dan kemudian tak lama lagi ditemukan berupa uang, yaitu uang elektronik. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Yang pertama adalah uang logam, dan yang kedua adalah uang kertas, yang ketiga adalah uang kartal, dan yang terakhir adalah uang giral. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis uang yang menurut bahan pembuatannya, yaitu di sini ada 4. Yang pertama adalah uang logam, yang kedua adalah uang kertas, yang ketiga adalah uang kartal, dan yang terakhir adalah uang giral. Dan selanjutnya adalah menurut nilainya jenis-jenis uang, yaitu yang pertama adalah uang penuh. Uang penuh yaitu uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Dan yang kedua adalah uang tanda. Uang tanda ialah uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi asli uang. Di sini ada 3, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang terakhir adalah sebagai penyimpan nilai. Baik, yang pertama adalah uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Yang kedua adalah uang juga berfungsi sebagai satuan hitung. Hal itu dikarenakan uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa, atau alat penunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Dan yang ketiga adalah uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang. Hal ini juga dapat dibaca sebagai alat investasi, dan di mana uang menjadi deposit di bank. Selanjutnya adalah fungsi turunan uang. Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut dengan fungsi turunan. Fungsi turunan yaitu di antara lain, yang pertama adalah uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang dimaksud ialah kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Yang kedua adalah uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang. Yang keempat adalah uang sebagai alat pemindah kekayaan, yaitu seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain
dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Dan yang terakhir adalah uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, yaitu apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Baik, untuk yang terakhir adalah pengertian tentang fungsi uang menurut ekonomi Islam, yaitu ada 3. Yang pertama, sebagai alat tukar. Yang dimaksud sebagai alat tukar ialah uang bisa digunakan untuk menjual atau membeli barang dan jasa. Yang kedua adalah sebagai alat hitung. Dan yang terakhir adalah sebagai alat penyimpan kekayaan. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.